Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan keberapa ini ya? Saya nggak tahu, bisa lupa. Berapa? 9. 9 ya? 10. 10 ya? 11. 10, Pak. 10. 10. 10. Kok kayak bicaramu kayak habis makan, kuat sekali tenaganya. Oke, kita sampai pada pertemuan ke-10 ya, artinya sisa 5 lagi. 5 lagi pertemuan kita sudah bisa tutup kelas. Nah, menyikapi kondisi ini, saya akan bertanya akan mendesain perkuliahan untuk sebisa mungkin kita ready atau siap ketika selesai perkuliahan itu, siap juga kita, kalian juga sudah siap untuk melaksanakan ujian proposal dan lain-lain. Salam dan salawat mari kita haturkan ke Nabi Muhammad SAW. Sang pelita ilmu, sang cahaya hati, sang pemberi wasilah, yang mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari umat-umat yang bisa menjadi umatnya dan bukannya menjadi orang-orang yang tidak segolongan dengan beliau nanti di akhir nanti, insyaallah. Amin. Anyway, kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita sudah sampai di pertemuan ke-10, 5 pertemuan lagi. Mau belajar apa ya minggu depan itu ya? Yang pasti gini, yang pasti pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian. Kita sampai ke bagian metode penelitian. Minggu depan, mungkin 2 minggu atau 3 minggu berikutnya, kita akan mempelajari alat-alat statistik canggih. Kenapa saya bilang canggih? Karena umumnya mahasiswa S2 atau doktor menggunakan ini untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan akan saya ajarkan sama kalian, akan saya sampaikan sama kalian bagaimana cara pakainya, bagaimana cara gunakannya, kemudian bagaimana caranya memberi kesimpulan atau penjelasan atas temuan-temuan dari penelitian kita. Dan tentunya yang saya ajarkan ini adalah alat statistik atau software statistik berbasis untuk metode penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Kalau kualitatif ada lagi, tapi saya tidak terlalu paham karena memang bukan bidang saya ya, bukan bidang saya itu kualitatif. Jadi 2 pertemuan atau 3 pertemuan ke depan tuh insya Allah kita akan belajar alat atau software. Dan mulai minggu depan saya sudah akan mulai mendata kembali siapa-siapa yang sudah berhasil mendapatkan atau memiliki surat pembimbing. Surat pembimbing kenapa? Karena kita perkuliahan kita ini tidak ada tidak ada final test. Saya cukup akan melihat siapa-siapa di antara kalian yang berhasil mendapatkan surat pembimbing, dan itulah yang akan mendapatkan nilai A di kelas saya. Yang akan mendapatkan nilai A di kelas saya. Yang lain daripada itu, maksudnya kalau yang belum mendapatkan surat pembimbing, ya nilainya akan berkisar dari, ya itu, B-, B+, B sampai B+ lah. Saya tidak ambil B- untuk kelas seminar keuangan. Untuk kelas seminar keuangan itu saya cenderung pemurah dan baik hati, kasih nilai. Saya gampang-gampangan dikasih nilai. Jadi paling nilai di sini cuma ada 3 ya.
4 lah. B, B plus, A minus. Oh, kayaknya 4 nilai itu saja. Itu juga paling yang dapat A, yang langsung ada surat pembimbing, dapat A. Yang sudah hampir sampai ke surat pembimbing, A minus. Yang masih berjuang mendapatkan terpontang-panting surat-suratnya, B plus. Yang masih menderita dengan judul, wajah, nasib buruk, kemudian kemiskinan-kemiskinan, B. Itu yang begitu-begitu saja semua yang akan cara saya kasih nilai nanti. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit dapat nilai B di kelasku. Paling rendah nilai B lah untuk mata kuliah seminar ini. Minggu lalu kita sudah bahas tinjauan pustaka bab 2. Sekarang kita sampai ke sebelum saya masuk ke bab 3 atau topik metode penelitian, seharusnya bagian ini dia sudah bisa kalian cukup kuasai. Dengan berbekal pengetahuan kalian ketika kalian belajar mata kuliah metodologi penelitian. Siapa dosennya kemarin? Kalau Bu Salma, Pak. Bu Salma, siapa lagi? Pak Akil. Pak Akil, siapa lagi? Ada lagi? Atau 2 itu? Ada lagi selain mereka berdua? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Pak. Oke lah. Almarhumah Bu Salma. Itu almarhumah Bu Salma itu meninggalkan lubang besar juga di konsentrasi keuangan ya, karena beliau itu pengampuh senior dan beliau yang pegang dari dulu sampai sekarang itu, sampai beliau meninggal, beliau yang pegang itu mata kuliah teori portofolio. Siapa yang pegang sekarang sih? Teori portofolio Bu Rika ya? Murtiadi. Oh, Pak Yadi. Pak Yadi yang pegang. Oke. Nah, dulu itu senior-senior kalau dapati teori portofolio, mau sama Ibu almarhumah Ibu Salma, mau izin kencing saja takut-takut. Mau izin kencing saja takut, izin keluar kelas. Maksudnya apa ya? Saking wibawanya itu Ibu almarhumah Ibu Salma. Kalau saya kan tidak ada wibawa. Karena memang keberadaan saya kan memang untuk apa ya? Mencela-cela kalian saja kan, itu tujuan hidupku saya. Oke lah. Sebelum saya masuk ke topik, saya mau menyampaikan yang pertama adalah mau belajar apa dulu? Saya punya di sini mau belajar alat statistik yang susah dulu atau yang gampang dulu? Saya lemparkan ke kalian. Yang banyak langkah-langkahnya atau yang sedikit langkah-langkahnya? Yang sedikit dulu. Yang sedikit dulu. Kalau kalian bisa kuasai ini metode, insya Allah kalian akan kalau lanjut S2, S3 pakai metode-metode ini, insya Allah selesai juga. Nah, yang mudah dari sisi softwarenya ya, cara-cara pakai alatnya itu ya tentunya SEM, PLS. Di tempat lain mereka sering bilang PLS, SEM. Yang sulit tentunya CB, SEM. Nah, ini nama softwarenya adalah Smart PLS. Sulit yang CB-SEM ini, nama alatnya di sini adalah LISREL. Nah, kedua-duanya ini alhamdulillah saya sudah cukup tahu cara pakainya.
Walaupun tidak jago-jago amat, tapi saya tahu cara pakainya. Dan insya Allah saya bisa ajarkan. Nah, kalau, apa lagi, Dik? Oh, saya lupa. Kepanjangannya adalah Structural Equation Modeling, SMPLS ya, Partial Least Squares. Nah ini, Partial Least Squares. Jadi ini kepanjangannya SMPLS, Structural Equation Modeling, Partial Least Squares. Nah, kalau ini kepanjangannya itu adalah Covariance Based Structural Equation Modeling. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis. Ini sebenarnya bagus kalau kita pakai penelitian berbasis survei. Penelitian berbasis survei itu enaknya kita pakai ini mereka. Walaupun kalau kalian pakai data keuangan murni itu bisa juga. Tidak, ini bisa juga kita pakai non survei. Maksudnya yang data keuangan murni ya. Nah sekarang permasalahannya. Masalah. Semuanya aplikasi berbayar. Ini yang pertama. Jadi masalah yang pertama adalah semuanya ini aplikasi berbayar yang harganya saya taruh di sini 200.000 per bulan. 200.000 per bulan untuk aplikasinya. Sam sudah mulai pusing anak-anak. Dengar biaya langsung pusing mukanya semua. Kasihan, kenapa mau bocor lagi uangku di sini? Aduh, Bapak tidak ada yang gratis kah? Ada yang gratisnya sebenarnya, cuman saya tidak tahu cara pakainya. Dia kayak coding gitu, namanya RStudio. Itu bisa kita pakai di situ, cuman dia kayak coding. Di sini nih per bulan berapa ya? Yang pasti saya pernah beli itu di sini biayanya itu 1 juta, 1,5 juta per 6 bulan. Jadi berapa nih tadi? Berapa 3 per bulannya nih Kak? 1,5 juta ini. Saya pernah beli buat 6 bulan ini 1,5 juta biayanya. Berapa 3 bulan ini? Per bulan. 300 ya? 3 kali 5. 250 pakai. 250-an ya? Artinya ya 250.000 per bulan. Kemarin semua aplikasi, nah ini masalah, semua aplikasi berbayar. Olah data. Nah, saya sebut saja ya, saya langsung main-main saja nih. Olah data SEM, entah yang mana yang kalian mau, SEMPLS. Saya pernah ini SEMPLS ya, belum yang CBSEM ini. Olah data SEMPLS di orang yang jago, maksudnya kan kadang kita bisa minta orang kerjakan, benar tidak? Kita bisa minta orang olahkan, kita punya data. Biayanya sampai selesai, dalam artian mereka olahkan, keluarkan data, tek. Oh ini loh hasilnya, mereka sudah tulis-tuliskan. Biayanya, saya kemarin dibayar, olahkan seseorang, biayanya ini rupiah 1 juta. Bayangkan dapat duit 1 juta. Apa, Ces? Ada tadi, cuma dia pusing-pusing. Minggu akadnya. Minggu ini? Iya. Hari Minggu. Iya. Itu. Oh iya, langsung pacaran. SK ku gimana dong? Sebentar sebulan. Ada yang diurus? Ada lengkap. Cuman dia bilang dia besok akan dia lengkapi karena ada Bu Nurmi, dia belum salah mungkin. Enrekang, Duri. Ya sampai kau kawin antar saudara kau. Oke.
Jadi kemarin saya dikasihkan proyek, proyek, olahkan data seseorang, anak S2, olah data PLS, dia kasih saya honor 1 juta. Banyak tidak? Banyak tidak dapat 1 juta, cuma olahkan data kayak gini, olah data ini, statistik ini. Di kesempatan yang lain, saya pernah tanya seseorang, olah data SEM yang apa? CB SEM itu 1,5 juta. Itu rata-rata kalau jadi begitu kira-kira yang dibayar kalau kalian di Tarbiyah itu kan ada lembaganya, ada lembaga statistik ya. Namanya apa ya? ATACE kalau saya tidak salah namanya, ada lembaga olah data statistik di Tarbiyah. Mereka mau olahkan, kalau kamu punya data mau diolahkan, boleh sini bayar, kami bantu olahkan, kemudian mereka interpretasi ke bawah hasilnya. Nanti kalian beda itu hasil, beda pembahasan ya. Jadi ceritanya mereka buatkan bagian hasilnya saja, pembahasan tuh kalian. Entah bagus, entah jelek, walau alam. Yang pasti untuk olah data, biayanya CBSEM 1,5 juta, terus MPLS 1 juta. Ya kenapa? Ya karena memang ya namanya saja, kalau kalian, makanya saya bilang tadi, SEM ini jalan buat kalian menyelesaikan pendidikan S3 atau S2 lah. Sekarang S2 aja sudah banyak pakai. Dan S1 kalau kalian dibimbing oleh Alim Syariati, Rika Parmitasari, atau siapa ya, Murti Adi Awaludin. 3 orang itu, kalau kalian ketemu itu 3 orang, entah pembimbing, toh, ada kemungkinan kalian akan, apalagi kalau Pak Om Alim dengan Ibu Rika, nah itu kemungkinan kalian akan pakai SEM ini, entah yang mana. Tinggal pilih saja, semuanya bisa dibantu. Tapi kalau mahasiswanya Ibu Rika, ini bisa olah data pakai PLS secara gratis di laptopnya Ibu Rika. Kalau kalian dapat pembimbing Ibu Rika, kalian akan diolahkan sama Bu Rika. Bu Rika kasih hasil, kalian yang jelaskan sendiri hasilnya gitu. CBSEM, on the other hand, ini saya akan kasih juga, saya kadang baku sama-sama lah olahkan. Sama-sama olahkan. Tapi diajari juga mahasiswa sih. Ini baru berapa orang ya? 1 orang mahasiswa yang saya pernah luluskan pakai Lisrel ini, pakai CBSEM. Tapi umumnya nih CBSEM yang AMOS ini kan sebenarnya boleh kadang AMOS ya. Nama softwarenya ya. AMOS juga namanya, alatnya. Orang lebih umum sebenarnya pakai AMOS, tapi saya tahunya cuma pakai Lisrel karena terbiasa pakai itu. Nah, yang saya pakai ini, yang saya pakai itu Smart PLS sama Lisrel. Orang sebenarnya lebih umum pakai ini AMOS. Kalau kalian dapat Payadi, kemudian dia maunya pakai SEM, maka kemungkinan besar kalian pakai AMOS. Nah, sekarang minggu depan saya akan minta kalian bukan bawa laptop ya, siapkan laptop. Jadi Zoom-nya pakai Zoom-nya pakai HP saja, tapi siapkan laptop masing-masing untuk kalian praktik komputer ceritanya. Saya akan ajarkan caranya kalian mengolah data dengan menggunakan ini. Sampai di sini, ada yang bingung? Pak, bagaimana biayanya dan lain-lain? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Jadi minggu depan saya akan minta kita akan latihan bareng-bareng. Nanti kalian juga bisa share screen, kalian punya layar laptop, layar aplikasi. Jadi saya bertanya kembali sama kalian, maunya yang mana duluan? Yang mudah atau yang gampang? Mau yang mudah atau yang gampang duluan dipelajari?
Yang mudah dulu. Oke, yang mudah. Sudah 2 orang. Kita sepakati saja ya. Maunya yang mudah. Karena maunya yang mudah, maka saya akan berikan kepada kalian bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk pertemuan minggu depan sebelum kita masuk ke topik mata kuliah ya. Karena kita mau belajar yang mudah duluan yaitu SEMPLS dan tentunya biayanya ini 200.000 per bulan per satu komputer, maka bagaimana caranya? Tentunya kita pakai akun trial atau uji coba. Jadi sekarang silahkan kalian catat bagaimana caranya mendapatkan aplikasinya. Yang pertama, kalian browsing ini Smart PLS, browsing ya. Browsing di Google, download aplikasinya. Smart PLS namanya. Ini ada tombol downloadnya, kalian bisa langsung mendownload. Oke. Mudah kan? Nah sekarang, kalau kalian klik di Smart PLS, kalian akan lihat kalau di sini ada nih, start free 30-day trial. Mulai uji coba gratis 30 hari. Jadi ketika kalian mendownload, kemudian kalian menekan ini tempat, kalian akan dibawa ke bagian di sini. Kalian silahkan kasih masuk email yang aktif. Oke. Nanti kalian akan dikirimkan, ikuti saja proses-prosesnya, kalian akan dikirimkan lisensi gratisan, lisensi uji coba dari Smart PLS 3. Jadi silahkan kalian mulai sebentar, sekarang selesai berkuliah atau sekarang kalau kalian memang bisa, silahkan masuk ke Smart PLS, tekan yang di sini. Kalau kalian buka Smart PLS, ini laman mukanya. Kalian bisa download aplikasinya di sini. Kalian juga bisa memulai. Jadi ini enaknya kalau PLS ya. Start free 30-day trial. Mulai uji coba gratis. Jadi gratis. Jadi ini cuma bisa kalian pakai untuk satu akun email untuk seumur hidup. Jadi satu email cuma bisa dipakai satu kali, dapat apa gratisan. Oke, jadi masalah biaya yang tadi 200.000 sudah bisa kita hilangkan. Kenapa? Ya karena gratisannya ini kita bisa pakai 1 bulan, benar kan? Jadi silahkan kalian tekan ini start free 30-day trial. Kemudian kalian masukkan saja email yang aktif. Kalau ada email UIN, pakai email UIN. Kemudian kalian submit, maka tunggu di email akan dikirimkan kepada kalian itu apa namanya? Akan dikirimkan lisensi gratisan. Selepas kalian ngajar dulu Pak. Kenapa? Sudah minum. Ngajar. Hah? Nah, sederhana, gampang. Jadi, alhamdulillah tidak keluar lagi uangmu sih, Dek. Kau belian belajar ini tidak keluar lagi uangmu. Hampir lagi keluar tadi 200.000 tuh. Stres nih kalian mungkin ya. Ya Allah, terpotong lagi uang makeupku. Enggak. Ada fasilitas uji coba 30 hari. 30 hari gratis. Jadi ingat, jangan lupa untuk mengunduh aplikasinya. Kemudian mengisi emailnya yang tadi untuk fasilitas
gratisan 30 hari. Kemudian saya akan tunjukkan sama kalian. Saya akan tunjukkan sama kalian. Ini merupakan aplikasi Smart Peles. Kalau dia terbuka, ini nanti tampilannya dia akan kayak gini. Saya tidak akan ajarkan sekarang, tapi nanti ketika kalian habis kalian menginstal, kalian akan dibawa ke bagian di sini. Kalian tidak akan bisa membukanya itu kalian punya PLS. Coba aja kalian install, kalian tidak akan bisa itu PLS, tapi kalian akan muncul, kelihatan tidak ini sih yang saya bagi ini? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kalian akan terbagi di sini. Nah, itu kalian kan sudah isi email. Emailnya itu nanti kalian masukkan di sini ya, di profesional. All features, enter, license key. Jangan di student. Sebenarnya Smart Peles itu bisa gratis, tapi bisa selamanya gratis. Ada fitur gratisan yang bisa terus-terusan gratis, tapi dia cuma terbatas 100 sampel. Jadi kalau di atas 100 sampel, nggak bisa jalan. Nah, sekarang kita mau kalau yang gratis, dia terbuka semua fasilitasnya, tapi kalian nanti tekan di bagian yang profesional ini ya, profesional. Nah, di sini kalian tinggal copy license key-nya atau lisensinya yang dari email kalian paste ke dalam sini. Nah, di sini akan kalian paste. Itu sudah, nanti akan insya Allah kalau kalian tindis dan segala macam, dia akan terbuka secara full. Kalian punya apa sih namanya? Smart Peles-nya. Nah, saya akan menggambarkan secara singkat apa yang akan kalian lihat di dalam. Di sini akan muncul dia seperti ini. Saya akan beri contoh, ini dia. Saya pakai data saya ya. Ini datanya mahasiswa digabung dengan saya punya. Kelihatan? Iya, Pak. Nah, kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya kita bisa olah data dengan pakai, apa lagi namanya? SPSS. Tapi ribet, panjang lah, kira-kira ceritanya kayak gitu. Panjang. Nah, ini modelnya ini kira-kira kayak gini. Kalian lihat, banyak sekali variabelnya kan? Ada banyak variabel antaranya. Dia ke sini dulu, ke ILC, dari emosi. Pergi ke ILC pergi ke OVC, overconfidence pergi ke investment decision. Nah, ini kalau kita tekan satu kali seperti ini, saya tekan bootstrapping di sini satu kali, saya enter, nah sudah selesai. Betapa mudahnya ini barang ya, maksudnya betapa mudahnya itu, betapa sederhananya dan betapa cepatnya, makanya saya bilang tadi SMPLS itu segampang, mudah ya karena begini-begininya, gampang dikerja. Nah ini sudah begini, sudah selesai. Ini uji parsialnya sama ini t-value-nya. Ini signifikan di atas 1,96, ini signifikan yang 0,05 ke atas itu. Ini tidak signifikan karena dia di bawah 1,96, ini signifikan sekali. Ini sudah selesai, tinggal kalian jelaskan di bagian hasil. Nah sekarang, yang saya perlihatkan berikutnya adalah ini. Kalau kalian lihat ini adalah, kalau yang tadi itu, yang kalau kalian lihat di Ainun itu, kalau kalian lihat di sini ini adalah untuk survei,
Ini semua yang warna kuning kalian lihat di situ itu adalah variabel manifest atau variabel atau indikator maksudnya ya, atau indikator. Dan yang warna biru di sini adalah variabel laten atau variabel yang direpresentasikan oleh variabel manifest. Di sini yang warna kuning ini adalah survei-surveinya, indikatornya, item-item kuesionernya. Warna biru di sini adalah variabelnya. Jadi kalau kalian pakai survei ya kira-kira kayak gini lah ceritanya. Tapi ini yang survei. Nah berikutnya yang saya akan perlihatkan kepada kalian, ini yang anunya. Di sini yang kita miliki di sini adalah 12, 13, 14, 15 atau apa ya? Yang di sini adalah kalau yang tadi itu survei, maka yang di sini adalah keuangan murni. Makanya kalian lihat di sini ada harga saham, ada audit delay, ada leverage utang, debt to equity ratio, debt to asset ratio, ada profitabilitas. Jadi ini keuangan murni ya, bisa juga kita olah seperti ini, diukur dengan beberapa indikator keuntungan, itu diukur dengan beberapa indikator, net profit margin, return on asset, return on equity, dan sama seperti tadi kita tinggal olah saja start calculation. Selesai, sudah selesai ini penelitian. Jadi di sini ada beberapa yang signifikan, hutang terhadap audit delay signifikan, profitabilitas terhadap audit delay signifikan, profitabilitas terhadap harga saham signifikan, hutang terhadap harga saham tidak signifikan. Ini kan kayak gini, 0,941 kan, lebih rendah daripada 1,96, makanya dia tidak signifikan. Ya, begini kira-kira. Sisanya nanti tinggal di copy Excel-nya, terus dijelaskan, selesailah. Daripada kalian olah, makanya enaknya pakai SEM itu, karena dia bisa satu kali tindis, yang saya bilang tadi, ini calculate di sini, satu kali tindis langsung muncul output-output yang kita butuhkan. Tidak kayak SEM yang harus berkali-kali. Jadi ini sudah selesai, tinggal kalian copy gambarnya, ini export as image to file, dan ya, voila, selesai. Jadi nanti saya akan berikan kepada kalian, bagikan kepada kalian basis data, 2 basis data. Yang pertama adalah basis data ini Akram Yosua, yang data keuangan ini akan saya berikan kepada kalian. Kemudian basis data survei, entah yang mana yang kita pakai. Tapi yang kalian perhatikan, inilah yang dimaksud dengan SEMPLS. Ya, kelihatannya sulit, tapi sebenarnya ini gampang sekali. Cuma tinggal satu kali tindis saja, udah selesai. Tinggal dikasih nama, oh ini nama variabelnya leverage atau utang, oh ini namanya profitabilitas, kasih nama begitu, satu kali tindis, selesai. Jadi itu tadi SEMPLS. Nanti minggu depan, berikutnya lagi 2 minggu ke depan, kita akan pelajari yang LISREL. LISREL ini agak sedikit lebih sulit, kenapa? Karena langkah-langkahnya itu banyak. Seperti biasa, di situ juga bisa pakai data keuangan murni, bisa juga pakai data survei, terserah, yang mana saja. Yang pasti saya sebagai dosen, saya menyelesaikan pendidikan saya pakai yang tadi tuh, SmartPLS, SEMPLS tadi. Saya selesai disertasi pakai barang itu. Dan saya akan perlihatkan kepada kalian Akram. Ini dia. Saya akan perlihatkan kepada kalian ketika saya disuruh bantu olah data pakai SmartPLS dan dikasih duit 1 juta itu, ini yang saya buat. Ini nih. Yang ini barang, ini sudah ada, tinggal saya kopas, saya kasih rapi-rapi dikit, ada yang begini-begininya. Ini yang saya buat. Ini kopas-kopasan semua, ini banyak, kopas-kopas. Kemudian yang seperti ini yang nanti ada tabel-tabelnya seperti ini. Jadi ini berapa lembar ya? 14 lembar. Saya dikasih duit 1 juta untuk buat 14 lembar ini.
dengan satu kali tindis yang olah data tadi selesai. Nah, kemudian dia seperti ini, ada begini-begininya. Ini cuman tinggal dikopas-kopas dari softwarenya ya. Dicari tadi sama Ade, sudah ketemu? Ade, di umum, sudah ketemu? Coba ke sana lu karena dia. Ini yang HTMT, ini uji-ujinya ya, uji-uji modelnya ya. Kalau kita kan ada asumsi klasik. Nah ini yang kita pakai tadi ini ada yang begitu-begitu. Kemudian ini gambar yang tadi, yang tinggal kita kopas kembali. Ini rangkumannya. Kalau kalian biasa lihat di regresi itu ada apa namanya? Ada tabel-tabel yang hubungan hipotesis berapa signifikansinya 0,05 dan lain-lain itu kan signifikan tidak signifikan kayak gitu. Nah ini dibuat kayak gini, disederhanakan. Kemudian ini gambarnya lagi, sudah selesai. Dengan begini saya dapat duit 1 juta. Jadi orang jualannya kalau di luar itu seperti itu. Jadi kalau kalian bisa cerdas memandang peluang ini, ya kalian, dan saya ini belajarnya dari online ya, saya belajarnya ini barang dari secara online. Banyak yang saya belajar nonton di YouTube pelan-pelan, baru saya kerja sendiri, atau bahkan waktu disertasi kemarin lebih parah lagi. Saya belajarnya itu dari bukunya langsung, buku bahasa Inggris, pelan-pelan saya olah-olah, pelan-pelan, sampai sekarang ya agak-agak lincah. Ya tidak cinta amat sih, tapi tidak ya agak lincah lah. Nah itu tadi ya selain pintas atau semlistrel. Nah berikutnya yang menjadi permasalahan di sini adalah jangan lupa jangan lupa mengisi absen di Lentera. Tunggu ya, saya edit sedikit Lenteranya kalian. Jadi kita akan belajar minggu depan itu kita akan belajar alat. Jadi kalau kalian mau pakai, yang pasti ini barang bisa menghasilkan duit. Yang penting kalian tahu di mana pasarnya. Pasarnya ya tentu saja mahasiswa-mahasiswa yang mau S2 atau S3. .
Oh, gimana itu tadi ya? Kayaknya kegedean ya. Oh, nggak bisa memang. Tunggu ya, saya kasihkan sama kalian. Share. Mana sih tadi itu? Oke. Saya sudah ubah. Jadi nanti kalian berikutnya, mana sih ini dia. Kalau kalian nanti masuk ke Lisrel, apa Lisrel? 2 minggu ke depan ketika kita mempelajari Lisrel, jangan lupa kalian ketika mengisi absen, dan seharusnya sebelum perkuliahan ya, kalian pergi ke Lentera, kemudian di sini nanti cari yang pertemuan di sini yang oleh data Lisrel. Kemudian di sini ada link download Lisrel. Di sini ada link yang saya tautkan di mana yang berisikan software Lisrel milik saya yang sudah saya beli. Jadi saya beli kemarin tuh Lisrel itu 500.000. Kalian bisa pakai itu. Jadi ini software bajakan ya. Memang salah sih sebenarnya. Cepat deh saya kasih aja sama kalian. Jadi yang Lisrel yang biayanya 1 juta berapa itu, saya kasih lagi sama kalian. Jadi kita sudah punya 2 software. 1 Smart PLS gratis 1 bulan. 2 Lisrel gratis selamanya karena bajakan. Iya, jadi saya kasihkan buat kalian itu 2 software. Pokoknya hidup sejahtera di bawah Alim, tapi kesusahan. Jadi
Jadi semua ada di sini ya. Nanti kalian tinggal masuk di Lentera, kalian bisa tekan tombol linknya tersebut. Insya Allah dia akan menuju ke link Google Drive dari softwarenya. Tadi saya mau tautkan langsung aplikasinya ke Lentera, tapi seingat saya Lentera itu cuma bisa maksimal 25 mega, sementara ukuran filenya ini sekitar 60 megaan untuk Lisrel. Jadi yang Smart TLS itu kalian download sendiri saja, tapi kalau yang Lisrel itu bisa kalian download dengan pergi ke laman Lentera tersebut dan mengunduhnya. Jadi dua software, dua solusi ya. Smart TLS, saya belum punya softwarenya yang bajakan. Sebenarnya saya nggak suka beli bajakan ya. Sebenarnya saya nggak suka beli bajakan, cuma ini terpaksa. Karena Lisrel itu mahal sekali. Untuk aplikasinya itu mahal sekali. Mahal sekali. Smart TLS juga mahal. Jadi software-software asli itu rata-rata mahal ya. Sama kayak kalian punya laptop. Itu software Word itu kan bisa harganya 1 juta lebih kalau asli ya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi Smart TLS jangan lupa pergi ke selesai perkuliahan ini, jangan lupa buka laptop kalian, pergi ke Warkop, minum kopi 10.000, kemudian duduk sampai malam di situ kasih susah itu yang punya kopi dengan mendownload aplikasi Smart TLS. Setelah kalian mendownload, jangan lupa untuk memulai masa uji coba penggunaan software yang full selama 1 bulan dengan cara memasukkan email kalian tadi kemudian ikuti prosesnya. Kalau softwarenya dia sudah terbuka full yang kayak tadi yang saya tunjukkan yang lamanya Smart TLS itu tandanya kalian sudah bisa digunakan. Kalau kalian mau pelajari bisa juga kalian nonton YouTube cara pakai Smart TLS. Tapi insya Allah minggu depan kita akan pelajari. Makanya PR buat minggu depan, dan saya juga akan kasih PR-nya, PR buat minggu depan itu adalah kalian harus, kita akan kuliah pakai Zoom, jangan lupa Zoom-nya itu kalau memang punya 2 laptop, kemudian siapa tahu kalian kaya raya, punya 2 laptop, ya dua-duanya satu buat Zoom, satu buat, walaupun bisa juga sih, semua laptop bisa buat Zoom dan terserah lah. Pada intinya yang pasti kalian jalankan itu aplikasi di laptop kalian. Saya akan pandu secara perlahan-lahan. Oke? Ingat, pakai laptop kalian, jangan pakai laptop kantor. Jangan sampai kalian lagi magang, kemudian di kantor kalian memakai itu, ya artinya lisensinya Smart TLS itu akan dia ngikatnya ke laptop ke kantor, bukan ke laptop kalian gitu loh. Menurut saya. Jadi pakai laptop kalian sendiri ya. Kalau ada. Kalau tidak punya laptop, ya nonton saja, gitu Mami. Nonton saja. Tidak bisa juga kita paksakan semua orang punya rezeki yang sama ya. Oke lah, sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai persiapan perkuliahan kita untuk 2 pertemuan ke depan? Ada yang bertanya? Nurwinda mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini Nur Ihsan kayaknya lagi main perempuan ya. Dia kasih nyala mic-nya langsung perempuan ribut. Oke, ada yang bertanya? Gara-gara S3 kemudian jabatan tambah banyak nih botak-botak, kasihan. Oke, kalau tidak ada kita akan mulai. Saya akan share screen. Oke.
kita akan mulai perkuliahan dengan membahas bagian metode penelitian. Nah, saya di sini agak lupa-lupa anunya ya, susunan. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah bukunya Creswell. Tapi saya agak lupa buku pedoman penulisan itu susunannya apa ya? Tunggu saya lihat dulu bekas skripsinya mahasiswa ini. Skripsi busuk. Oke lah, ini ada skripsi. Saya lihat metopelnya ya. Oke, di bab 3 bagian A, jenis penelitian dan lokasi penelitian. Oke, catatan. Oke, ini catatan yang mau kita Oke, apa bedanya metode dengan metodologi? Metodologi itu ilmunya. Jadi yang kita pelajari di sini, jadi kalau kalian belajar di kelas ya itu namanya metodologi, ilmunya ya. Tapi ketika kalian menulis itu namanya metode. Karena yang namanya dengan apa? Ketika kita bilang kita mau metode artinya bagaimana caranya kita melakukan penelitian. Jadi fokus utama dari bagian ini adalah menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan penelitian. Fokusnya adalah satu, dan yang terpenting, bagaimana caranya melakukan penelitian. Pegang baik-baik ini kata-kata ya. Mahasiswa, kata-kata yang sesederhana ini, banyak sekali mahasiswa yang salah. Kenapa? Saya beri contoh saja ya. Saya beri contoh di bagian sini biasanya banyak skripsinya mahasiswa ini. Nah ini dia, pakai ini aja ya. Saya akan berikan contoh kepada kalian. Salah deh. Saya akan berikan kepada kalian, saya akan tampilnya skripsi ya. Skripsi. Saya akan tampilkan salah satu skripsinya mahasiswa, supaya kalian bisa lihat. Ini adalah mahasiswa bimbingan saya. Nah, dia meneliti mengenai ini. Ini kualitatif. Luar biasa, saya susahnya mikirnya ini saja kualitatif ya. Sakit kepala kuliah ini penelitian. Kenapa ya? Karena kualitatif, saya tidak mengerti. Yang pasti ini adalah penelitian kualitatif dan apa ya? Mana sih? Saya mau tampilkan sama kalian. Bagian metode penelitian. Nah, di sini.
Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah cara mahasiswa umumnya menulis. Ini anak bimbingan saya dan ini masih banyak kesalahan. Kesalahan yang utama adalah dia tidak seperti yang saya bilang tadi, bagaimana caranya melakukan penelitian, tapi dia justru berteori di dalamnya. Dia justru mendefinisikan apa sih yang saya maksud dengan kualitatif kayak gitu-gitu ya. Apa sih kuantitatif adalah penelitian ini yang berdasarkan angka-angka, berdasarkan filsafat positif. Itu mahasiswa suka sekali yang kayak gitu. Sebenarnya bukan di situ yang kita mau ketahui. Orang ketika membaca buku bagian pedoman atau bagian metode penelitian, mereka ingin melihat bagaimana caranya kita melakukan penelitian. Itu pertanyaan intinya. Makanya di sini harusnya adalah kalau ditanya jenis penelitian apa, maka tuliskan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, kenapa kalian memilih penelitian kuantitatif? Di situ dijelaskan. Kenapa? Bukan definisi dari penelitian kuantitatif. Kita tidak, sebagai pembaca yang terdidik, kita tidak akan pernah meminta definisi tersebut. Kenapa ya? Karena kita sudah tahu. Makanya saya bilang tadi, bagaimana caranya melakukan penelitian. Ingat baik-baik ya, ketika kalian menulis ini, kata kuncinya di situ, kata kunci dari bagian bab 3 ini, harusnya ini metode penelitian. Nanti direvisi lagi. Kalian harus menuliskan di dalamnya bagaimana caranya kalian menentukan penelitian. Kalian cukup menjelaskan, pertama, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Alasan memilih penelitian tersebut. Kenapa kalian memilih penelitian tersebut? Alasannya apa? Kemudian bagaimana caranya menjalankan? Dengan cara survei atau dengan cara mengumpulkan data, dengan cara wawancara untuk kualitatif, dan bermacam-macam cara lainnya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, yang berikutnya, lokasi penelitian. Kalau kalian penelitiannya adalah keuangan murni dengan bursa efek, ya cantumkan saja penelitian ini mengambil data di melalui internet, bisa mengambil data di bursa efek, bisa silahkan kalian pilih lah ya. Di bursa efek, di pusat informasi pasar modal bisa lokasi penelitian. Nah, sekarang yang pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian. Nah, kalau kamu lihat di sini, kalian lihat di sini, ada paradigma interpretif fenomenologi. Ini merupakan salah satu paradigma yang ada pada metode kualitatif. Kualitatif itu kan ada deskriptif, ada fenomenologi, ada interpretif, ada kritis, ada postmodernisme yang kayak gitulah. Jadi itu cara-caranya mereka melakukan penelitian. Itu apa paradigmanya ya. Itu kalau kualitatif silahkan kalian pilih. Nah, apa namanya? Ketika kalian menuliskan di sini interpretif fenomenologi, boleh saja kalian seperti yang saya sebutkan tadi, definisinya apa, tapi yang penting adalah jelaskan kenapa memilih pendekatan ini, paradigma ini. Jadi, maksudnya adalah kalau kalian sampai pada bagian umpamanya kalau kualitatif, ini kan banyak, bisa saja deskriptif, kemudian saya sebut tadi ya, fenomenologi, kemudian ada interpretif, kemudian ada apa ya, kritis, banyaklah di sini dan seterusnya nih. Nah, ini yang perlu kalian jelaskan kenapa kalian memilih metode ini. Tentunya yang paling sederhana di sini kan deskriptif, sama seperti yang saya sebut kemarin-kemarin. Deskriptif ya cuma menjelaskan keadaan di lapangan. Kalau metode kualitatif deskriptif ya cuma menjelaskan fakta atau fenomena yang ada di lapangan. Tapi kalau fenomenologi, interpretif, kritis itu dia lebih
apalah istilahnya itu ya. Lebih grounded, istilah kualitatif itu namanya grounded, artinya lebih masuk ke dalam topik. Nah, kalau kalian ambil kuantitatif, ini yang bisa kita pilih, kalian bisa saja tulis deskriptif. Kalau kuantitatif itu pasti semua akan ada deskriptifnya ya. Jadi silahkan kalian menulis deskriptif, tapi berikutnya kalian akan ketemu lagi, bisa saja kalian tempatkan di sini, kausalitas, sebab akibat, kemudian ada asosiasi, hubungan, asosiatif, salam. Hah? Ada. Yang tadi itu tuh, apa namanya? Kalau mau WA saja. Tanda tangan pengesahannya Pak. Di WA juga itu tanda tangan semua. Di online saja semua itu. Siapa yang mau? Nah, saya selama ini sampai mahasiswa selesai tanda tangan. Iya, ini saya cetakkan ini tanda tangan langsung ya. Sudah telepon. Dia balas. Dia bilang mau datang. Wah, enggak ada nih. Karena jam segini nih. Mungkin besok ada. Daripada aku menunggu lagi. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Kalau kalian kuantitatif pasti ada deskriptifnya karena pasti akan ada kayak kayak sebaran data kayak gitu kan pasti ada kalian sebarkan. Ada min-nya, ada standar deviasi itu kan deskriptif semua. Ada min, ada standar deviasi, ada maksimumnya, ada minimumnya. Maksudnya rata jawaban itu berada pada angka berapa, itu kan ada max min, kan maksimum minimum itu kan ada. Kemudian ada juga yang kayak masih uji apa namanya? Kayak pokoknya kalian kuesioner. Kebanyakan orang menjawab di bukan kebanyakan, deskriptif itu juga masuk dalamnya itu kayak informasi gender apa namanya? Sebaran data. Maksudnya kalau survei itu kayak berapa orang yang menjawab, berapa orang laki-laki yang menjawab ini, berapa persen, kayak gitu kan. Pekerjaannya di mana? Itu kan di deskriptif itu pasti ada kalau kita survei-surveian. Pekerjaannya di mana? Sudah berapa lama menjadi nasabah ini umpamanya? Atau agamanya apa? Atau jenis kelamin? Itu kan informasi-informasi demografis. Informasi demografis yang bisa kita tanyakan pada saat kita menyebar kuesioner. Kan di bagian halaman paling pertama itu kan biasanya data-data pribadi dulu kan. Di kuesioner itu kan halaman pertamanya biasanya data pribadi. Nama, kan kayak gitu kan. Nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, nama kerja, atau dan lain-lain terserah. Itu kalau kalian tuliskan semua itu dalam bagian hasil, maka itu sebenarnya masih data deskriptif. Jadi nanti dalamnya itu kan akan ada rata-rata min, standar deviasi, itu kayak gitu. Kalau survei lebih khususnya itu akan ada yang bagian-bagian kayak dari semua orang, berapa orang yang menjawab, umpamanya dari survei skala Likert 1 sampai 5, berapa orang yang menjawab 1, 2, 3, 4, 5, itu kan ada sebaran-sebaran datanya yang kayak gitu. Itu dimungkinkan juga, itu namanya deskriptif. Nah, yang berikutnya adalah asosiatif. Asosiatif, kemudian kausalitas. Kapan kalian sampai pada bagian asosiatif kausalitas ini? Sebenarnya kalian sudah melakukan yang namanya kalian sudah melakukan uji hipotesis. Kapan kalian sudah masuk ke sini, sebenarnya kalian sudah melakukan uji hipotesis. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui, asosiatif itu hubungan. Seperti yang saya selalu bilang dulu, correlation does not mean causation. Orang berhubungan antara ini dan ini berhubungan, mereka berada dalam ruangan yang sama, tapi belum tentu satu menyebabkan yang lain. Itu kan kayak gitu. Kalian sesama teman itu berteman,
Tapi belum tentu kau begini begitu, kalau kau belajar, yang lain akan belajar juga. Itu kan belum tentu. Kalian berteman, kan kayak gitu. Tapi tidak berarti kalau kalian belajar, yang teman yang lain akan belajar juga. Itu namanya, ketika kau menyebabkan teman yang lain belajar, itu namanya kausalitas, sebab akibat. Gara-gara kau belajar, temanmu belajar, kausalitas. Kalian berteman, itu namanya asosiatif. Associate, berteman. Associate ya, berteman. Berbeda ya. Asosiatif itu bisa kita identikan atau kita samakan dengan atau korelasi, berhubungan. Korelasi does not mean kausasi, kausalitas. Jadi kita memiliki hubungan, belum tentu itu kita ada hubungan sebab kita itu cuma berkenalan, berteman. Tapi tidak berarti bahwa kita akan ada antara satu dengan yang lain, saling menyebabkan yang satu dengan yang lainnya. Jadi umumnya di sini ada yang seperti ini. Kausalitas, asosiatif, korelasi, kemudian komparasi. Kadang juga kalian bisa, kalau kalian membanding-bandingkan, komparasi. Itu bisa juga deskriptif komparatif, deskriptif komparasi. Itu bisa seperti itu, membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian apa lagi ya? Ya kira-kira ini yang saya tahu ya. Ini untuk bagian ini untuk bagian pendekatan penelitian. Nah, berikutnya di bagian bawah sini, jenis dan sumber data. Di sini kalian bisa tempatkan jenis data ini data apa? Kuantitatif, data kualitatif. Data kuantitatif, data kualitatif. Data kualitatif itu bukan berarti metodenya metode kualitatif ya, berbeda maksudnya. Data kuantitatif ya data-data angka-angka tersebut. Angka-angka yang kayak rasio-rasio itu kan data kuantitatif. Data kualitatif itu bisa saja termasuk dalamnya itu adalah data survei. Oke, survei itu kan dia tidak ada angka-angkanya. Kalian cuma bertanya di antara 1 sampai saya makan ini. Nah, itu berada dari rentang mana? 1 sampai berapa? Itu kan kayak gitu. Itu survei ya. Itu survei. Jadi data kualitatif ini masuk juga di sini. Data kualitatif itu bisa digunakan di mana-mana. Bisa juga data kualitatif itu juga berguna untuk penelitian metode kuantitatif dengan metode kuantitatif. Di sini kalian tinggal jelaskan jenis data apa, sumbernya dari mana. Kalau di sini akan terbagi-bagi. Data primer adalah data yang kalian peroleh dari tangan pertama. Artinya, karena kalian peroleh dari tangan pertama, umumnya di sini itu adalah survei. Survei. Oke. Dari mana kalian peroleh data? Umumnya ya kalau data primer itu ya kita bilang biasanya mereka dari survei atau eksperimen. Kalau kalian melakukan eksperimen, kalian uji coba bikin goreng kepala manusia, itu kan kayak gitu. Kalian kan uji cobanya ke manusianya itu sendiri, ya, kayak gitu. Eksperimen lah. Kalian suntik-suntik orang, nah itu kan kita melakukan langsung dengan tangan pertama, itu data primer. Data sekunder, on the other hand, jadi ingat ya, yang saya sebutkan di sini ini bukan definisi kayak gini, tapi alasan kalian memilih data primer atau data sekunder. Kenapa kalian menggunakan data tersebut? Jadi di bagian sini jelaskan, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh. Kenapa kami menggunakan data primer? Karena kami membutuhkan data ini yang berasal dari wawancara atau dari kuesioner. Alasannya apa? Kayak gitu, alasannya. Karena kebutuhan data, kemudian pendekatannya begini, begitu. Alasannya ya, jadi tidak perlu referensi di sini. Karena di sini adalah bagian metode, caranya. Namanya saja metode itu cara, bukan definisi lagi. Dan orang-orang yang membaca, apalagi orang-orang terdidik seperti pembimbing dan penguji itu sudah tahu apa itu definisi-definisi tersebut. Kita tidak butuh itu, yang kita butuh adalah cara, metode. Makanya pada bagian bab 3 ini namanya metode penelitian, bukan metodologi. Kalau kalian tulisnya di situ metodologi, kemudian kalian tulis teori, dalam artian definisi data primer adalah begini, definisi data sekunder adalah begini, makanya itu metodologi ilmunya. Kita tidak butuh itu. Kalian sekarang sedang mau menjelaskan bahwa kalian meneliti dengan apa. Makanya jelaskan bagaimana caranya. Data primer, data sekunder. Data sekunder on the other hand, kalau kalian lihat di sini ini kualitatif. Ada di sini nama-nama orang, mahasiswi saya ini yang pintar dan cerdas dari jurusan akuntansi ini.
dia mencantumkan hanya ini 4 orang loh. 1, 2, 3, 4, kualitatif. Dengan 4 orang ini sudah selesai penelitiannya. Tapi kalau kalian lihat di sini, bagian kita berada di halaman 49. Sementara total halaman ini 112, artinya akan ada sekitar 50 lembar, itu ada di bagian hasil dan pembahasan. Dari mana dia, kenapa bisa sepanjang itu? Nah, sepanjang itu didapat dari ini, 4 orang ini, dibahas-bahas terus-menerus sama ini mahasiswi. Makanya metode kualitatif itu yang paling bagus di FEBI kita ini ya di akuntansi. Di akuntansi ya, jadi kalau mau belajar kualitatif, ke sana lah. Kalau kalian tanya sama saya menyerah. Saya dikasih kualitatif juga itu menderita sekali saya rasa. Termasuk yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini umumnya kita peroleh dari pihak kedua, tangan kedua atau melalui perantara. Jadi contohnya adalah kalau kalian mengambil data di pusat informasi pasar modal, di bursa efek, itu kan bukan langsung toh. Makanya itu kita sebut dengan melalui internet atau segala macam, maka mereka itu disebut dengan data sekunder. Jadi data-data yang rasio umumnya kita peroleh dari data sekunder. Ingat, kalau kalian tidak menggunakan data primer, tidak perlu disebutkan data primer. Kalau kalian tidak menggunakan data sekunder, tidak perlu disebutkan data sekunder. Terkadang mahasiswa itu sukanya full-full. Padahal penelitian mereka cukup pakai data sekunder. Mereka cuma ambil data di lapangan. Mereka cuma ambil data di internet. Mereka cuma datang ke PIPM. Kemudian dikasih datanya, ya sudah selesai. Mereka tidak wawancara, mereka tidak sebar kuesioner, benar kan? Tapi mereka tetap saja taruh di sini data primer, padahal kan mereka tidak melakukan. Jadi ingat, cantumkan sumber data di sini hanya yang kalian gunakan, bukan keseluruhan. Oke? Kalau kedua-duanya memang yang kalian gunakan, pakai. Makanya namanya metode. Kalau memang kalian dua-duanya pakai, cantumkan. Kalau cuma satu saja. Tidak perlu kita berbanyak-banyak di sini. Gunakan, jelaskan atau sampaikan apa yang kalian gunakan. Nah, seharusnya metode pengumpulan data. Di sini ini macam-macam, ini tidak terlalu. Kalian di sini juga harus menulis bagaimana caranya kalian mengumpulkan data tersebut. Nah, di sini yang paling bagus adalah menjelaskan. Kami mendatangi PIPM. Jelaskan ya caranya kalian dapat data. Penelitian ini mendapatkan data dari secara daring dari situs-situs perusahaan. Yang pertama kami lakukan adalah mengunjungi seluruh situs-situs perusahaan-perusahaan yang go public, kemudian kami mengunduh laporan-laporan keuangannya. Nah, itu yang kalian tulisnya kayak gitu ya, caranya gimana dapat data, itu caranya, metodenya. Kemudian kami mengunduh data-data tersebut dan kami tampilkan, kami rangkum, kami munculkan sebagai bagian dari olah data kami. Jelaskan caranya bagaimana mengumpul. Bukan definisi dari bagaimana metode pengumpulan data. Bukan definisi begini. Bukan definisinya observasi apa. Nah, di sini peneliti melakukan pengamatan dengan tujuan. Nah, itu maksudnya dia melakukan bagaimana caranya. Itu caranya ya. Wawancara. Siapa sih ini waya-waya saya? Oke, jadi yang tidak ada di sini, saya coba cari dulu ya. Ada tidak skripsi? Oh, ini ada deskripsi Desi Ratnasari. Seharusnya ini bimbingan saya juga yang mengambil, nah ini kan kuantitatif, ini dari manajemen, anak keuangan, senior kalian, Desi Ratnasari, tenda biru. Dia di sini kepemilikan publik leverage terhadap risk management disclosure pada Jakarta Islamic Index. Benar kan? Nah, ini yang keuangan murni nih, dia seperti ini. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini belum saya jadikan pokok ajaran pada pertemuan pada angkatan senior sebelumnya.
Makanya ini baru saya sampaikan kepada kalian khusus untuk bagian metode penelitian ini ya. Tapi kalau yang software tadi sudah dari senior kalian yang kemarin saya mulai. Tapi kalau yang seperti ini, yang saya bilang jelaskanlah kalian ya, jelaskan bagaimana caranya, itu baru pada angkatan kalian. Oke. Nah, ini kalau kalian kuantitatif, jenis penelitian. Ini jenis penelitian. Nah, ini yang saya bilang, mahasiswa suka sekali kopas-kopas jenis penelitian. Ini jangan begini-begini lagi ya, jangan falsafah positif apa segala macam. Boleh, tapi cukup satu kalimat saja. Berikutnya adalah bagaimana caranya kalian mengumpulkan data. Lokasi penelitian di mana. Nah, ini kan kalian lihat di IDX, pendekatan asosiatif. Oke, bisa dipahami. Pendekatan kuantitatif. Oke. Nah, di sini yang kalau kuantitatif ini harus ada jumlahnya. Ini yang tidak ada tadi di kualitatif, yaitu populasi dan sampel. Jadi kalau kalian melaksanakan penelitian, membuat proposal, karya tulis ilmiah atau skripsi ini, proposal skripsi, ketika kalian sampai ke bagian populasi, jelaskanlah populasi kalian itu berapa. Oke, kalau populasi kalian 3.000, maka sebutkan ada. Namanya, saya meneliti pada dosen-dosen yang ada di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang jumlahnya sekitar 1000-an. Nah, sebutkan di sini populasinya itu berapa. Harus ada angkanya ini. Kalau kalian tidak ketahui, contohnya, saya ingin meneliti di masyarakat pengguna kartu kredit umpamanya. Nah, itu kan kita tidak tahu datanya. Nah, di situ kalian bisa pakai incidental sampling atau metode pengambilan sampel berbasis ketemu di lapangan. Apa yang kalian temui itu berapa. Nah, berikutnya adalah sampel. Sampel di sini bisa kalian gunakan purposive sampling, artinya sampelnya kalian sudah tahu dari berapa jumlah data dari teruputan ini kalian tentukan purposive, tentukan berapa jumlah datanya, kemudian siapa-siapa mereka, kalian bisa buat kriteria-kriteria ya, ini untuk yang keuangan murni ya, kriteria-kriteria bahwa datanya harus lengkap, terindeks dari tahun ini sampai tahun ini, laporan keuangan lengkap. Kemudian di sini harus muncul jumlah sampel. Harus ada jumlah sampel yang muncul, ingat ya, ada populasi, ada sampel kalau kuantitatif. Populasinya jelas berapa, 100, 200, 300, sampelnya berapa terserah. Cara penarikan sampel itu macam-macam, terserah. Tunggu dulu ya. Istri saya lagi ngamuk, jadi saya balas WA dulu. Istriku, ada uang cair. Biasanya kalau sudah dikasih begitu tuh lancar urusan. Tuh, perempuan. Oke lah, yang pasti yang penting di bagian sini ya, saya selalu akan berketat-ketat ketika memeriksa itu pada bagian populasi, berapa populasinya, kemudian bagaimana caranya kalian menarik sampel. Metode penarikan sampel itu bermacam-macam. Ya, ada yang bisa 10 kali indikator di bagian X, ada juga yang pakai rumus Slovin, ada yang pakai rock show, siapa lagi namanya itu. Itu kira-kira kayak gitulah. Oh iya, langsung istriku bilang, alhamdulillah sudah tidak pusing lagi. Ekspresi langsung berubah. Memang perempuan itu dikasih duit langsung tenang. Pintar memang saya jadi suami. Duit.
Indah. Gitulah. Oke, jadi bagian di sini nih yang harus ketat ya. Populasi dan sampel ini harus jelas dari mana kalian dapat. Nah, kalau kalian bilang dia survei, umpamanya surveinya apa maksudnya populasinya adalah manusia-manusia yang begini, kemudian sampelnya adalah orang-orang yang kayak begini, maka jelaskan bagaimana caranya kalian mendapatkan data. Kalian bisa bilang kami pergi ke umpamanya ke mall, kemudian melakukan pendekatan pada beragam responden dan membagi data untuk mengisi kuesioner secara online atau daring. Itu bisa seperti itu. Atau seperti yang tadi, kalian bisa tulis kalau kalian pergi ke PIPM atau dari berselancar di internet. Kemudian, sampaikan kalau kalian yang pakai yang kayak perusahaan-perusahaan, tulis juga di sini nama-nama perusahaan yang mau kalian teliti. Kan kayak gini. Ini mereka semua ini. Ini JII ya, Jakarta Islamic Index. Jadi dia 26 perusahaan. Jadi sederhana aja. Kemudian jenis dan sumber data. Nah ini data, kalau kalian menggunakan data kuantitatif dari tahun ke tahun, ingat, time series. Kalau kalian survei, ingat, kalian cross section pada satu waktu saja. Metode pengumpulan data, dokumentasi, karena pasti download data dari Bursa Efek, Pustaka, bisa juga. Toh, kalau kalian lihat dia tidak ada di sini data primer kan? Tidak ada data primer, dia cuma data sekunder karena memang dia cuma penelitian di Bursa Efek. Metode pengolahan ya dia pakai SPSS. Di sini ada variabel-variabelnya, ada rasio-rasionya. Kemudian statistik deskriptifnya ada uji asumsi klasik, normalitas, multikolinialitas, heteroskedastisitas, kemudian ada autokorelasi. Ingat ya, kalau kalian, saya harus menandai ini autokorelasi, kalau kalian melakukan penelitian keuangan murni, kalau kalian melakukan penelitian keuangan murni, maka uji asumsi klasik yang paling penting itu salah satunya adalah uji autokorelasi. Kalian bisa saja tidak jelek, kalian punya multikolinialitas, tidak ada masalah, tapi autokorelasi ini uji paling penting untuk penelitian yang berbasis keuangan murni. Kenapa? Karena memang di sini dia membandingkan antara periode satu dengan periode yang lain. Artinya datanya untuk uji untuk ini loh. Uji untuk yang menggunakan data-data time series gitu loh. Karena keuangan murni biasanya itu time series, data tahunan, maka uji autokorelasi ini yang paling penting. Dan menggunakan uji Durbin-Watson, ini salah ketik, Durbin-Watson. Ini cara-cara bacanya. Kemudian regresi, biasa, uji F, uji T, dan lain-lain. Sudah. Masuk di bagian pembahasan. Tapi yang mau saya sampaikan kepada kalian untuk kalian ingat baik-baik adalah dalam membuat bagian metode penelitian adalah jelaskan bagaimana caranya melakukan penelitian. Bukannya mendefinisikan kembali definisi-definisi dari kualitatif itu apa, sampel itu apa. Kita tidak butuh definisi sampel itu apa. Yang kami mau, pembaca mau adalah bagaimana caranya melakukan penelitian. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya terkait masa depannya yang semakin suram? Siapa sini yang chat? Maaf Pak, saya berbareng dikarenakan saya masih belum pulih. Kasihan. Enaknya kalau belajar daring begini, sambil bobo, saya sudah tidak tahu keadaan kalian. Tapi tidak ada masalah. Yang pasti kayak gitu. Ada yang bertanya? Oh, udah tambah botak. Tapi ada istilahnya itu age like a fine wine. Menua bagaikan wine itu kan minuman keras yang wine, yang anggur merah itu ya. Wine itu kan anggur.
anggur itu kan semakin lama disimpan itu justru semakin mahal, semakin enak gitu ya buat orang yang suka minum mabok, buat yang suka minum wine. Ada istilahnya age like a fine wine, menua bagaikan anggur tua gitu. Semakin tua dia justru semakin enak dan semakin nikmat. Jadi gitu. Semakin tua justru semakin menarik. Makanya tidak heran banyak anak cewek-cewek muda sukanya yang bapak-bapak. Ya karena memang ada beberapa bapak-bapak yang semakin tua semakin menggelora apa ya daya tariknya kayak gitu. Tambah hancurlah laki-laki muda yang tidak ada basis apa-apa itu. Mau bersaing sama orang-orang yang lebih tua dan sudah memiliki. Agak berat. Ada yang mau bertanya? Oke, jadi kalau tidak ada, saya juga menyesal kenapa perkuliahan sebelumnya itu saya tidak rekam barusan kali ini saya rekam ini perkuliahan kita, jadi nanti kalau ada yang mau ulang-ulang bisa juga nanti nonton di YouTube. Yang pasti itu sederhananya adalah bagian, bukan metodologi ya, bagian metode penelitian adalah menjelaskan cara melakukan penelitian, bukan menjelaskan definisi-definisi atau mengajarkan orang apa itu metode penelitian. Kalian mau meneliti. Kalau tidak ada mau bertanya dan sudah pasrah, ingat PR kalian adalah selepas perkuliahan ini jangan lupa absen. Kemudian yang berikutnya bisa kalian download Lisrel, kemudian install di laptop kalian, atau kalian bisa saja dan kalian juga mendownload aplikasinya di internet untuk yang Smart PLS. Kemudian registrasikan akun kalian khusus Smart PLS supaya bisa mendapatkan akun gratisan selama 1 bulan. Nanti yang pasti minggu depan kita akan belajar Smart PLS secara pelan-pelan. Dan wajib atau berusahalah sekuat mungkin bagi kalian kalau memang punya laptop, walaupun mungkin tidak semua punya laptop ya, berusahalah untuk praktik ya, kita praktik ini, berusahalah sebisa mungkin untuk praktik, walaupun ya tidak semua mungkin bisa, tapi berusahalah untuk praktik. Ada yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Oh ya, selepas kita 2 pertemuan ini kita akan mempresentasikan atau akan mengumpulkan, saya akan mengumpulkan kembali naskah-naskah proposal kalian. Mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metode. Tidak perlu panjang, cukup yang versi pendeknya saja, 5 lembar latar belakang, seperti itu, yang pendek-pendeknya. Rumusan masalah dan lain-lain itu kan cuma yang kopas-kopas. Tinjauan pustaka, saya maunya ada teori utama. Kalian menggunakan teori utama apa, kemudian teori turunannya apa, maksudnya yang umpamanya hutang, kecerdasan, emosional umpamanya, kemudian hubungan antara variabel, kemudian metode penelitian yang singkat-singkat saja. Yang penting ada. Kenapa? Ya pasti kalian akan buat kalau mau mengajukan judul ke jurusan. Nanti saya akan cek lagi di Prodi, sudah ada tidak di antara kalian yang sudah mengajukan judul? Sudah ada yang mengajukan judul atau belum? Belum, Pak, karena itu kan mau dikirimkan ke kita dulu sebelum dikasih jurusan. Apanya lagi mau dikirim ke saya? Kita pernah bilang tahu, Pak. Bilang, yang saya sudah oke, yang saya sudah oke, berproses di Prodi. Yang saya sudah oke, berproses di Prodi. Bedakan antara yang kebutuhan perkuliahan dengan kebutuhan di persuratan kalian, yaitu mengeluarkan pembimbing dan lain-lain itu. Berproses di Prodi cepat. Jadi mulai minggu ini start nih kalian. Itu, Pak.
kita bilang mau kita paraf yang judul yang kita ACC supaya jurusan tahu bilang kita ACC-nya yang itu. Oh ya, mana Pak Dek? Kenapa belum ada yang anu? Belum ada pikirimkan. Oke, saya menunggu dalam minggu ini yang sudah saya ACC untuk mengumpulkan semua. Sudah ada format judulnya kan? Ada nih Pak. Oke, kalau sudah ada format silahkan buat 3 judul seperti biasa yang kalian seperti yang kayak kemarin, dan 1 judul utama yang bisa kalian tandai sendiri. Kasih tanda ya, kasih tanda tertentu lah ya, atau semua nomor 1 adalah mungkin, Pak. semua nomor 1 adalah judul yang disetujui ya. 2 dan 3 itu judul yang apa namanya? Judul yang tambahan-tambahan yang istilahnya pelengkap-pelengkap saja. Kalau yang saya sudah setujui, silahkan dikumpul, dikasih ke ITMA dalam satu folder, nanti kirim ke saya, nanti saya berikan paraf. Jadi tinggal kalian bawa kalian ambil masing-masing di ITMA setelah selepas itu. Mudah-mudahan, kapan ya? Mudah-mudahan sudah bisa, kapan? Besok sudah bisa saya terima ya. Karena itu kan cuma surat-surat doang, 1 lembar doang. Besok saya sudah bisa terima untuk gelombang pertama, karena pasti ada yang gelombang berikutnya yang belum punya judul, masih galau, masih belum jelas masa depannya di konsentrasi kita. Dan memang tidak semua itu akan seperti itu, bahkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pasti selalu ada beberapa orang yang sampai terakhir mereka tidak mengajukan judul. Bahkan ya begitu. Tetap saja dapat nilai B, tapi ya gitulah. Mereka memang tidak bisa mengikuti proses, karena proses saya itu akan menyaring, apalagi yang proses yang dapat pembimbing itu ya, pasti akan menyaring siapa yang akan keluar, siapa yang akan siapa yang akan masuk mendapatkan pembimbing, dan siapa yang tidak mendapatkan. Oke, saya tunggu besok, mudah-mudahan besok ITMA dia sudah bisa kirim ke saya WinZip atau WinRAR dari seluruh dokumen-dokumen kalian. Oke, untuk yang sudah saya ACC kemarin judulnya. Ingat, judul nomor 1 adalah judul yang disetujui, 2 dan 3 adalah judul pelengkap, yang bisa ya sembarang-sembarang saja. Kalau bisa yang sederhana-sederhana saja, supaya ditahu bahwa nomor 1 itu spesial. Ada lagi yang mau bertanya? Ini masih lumayan ya, masih pertemuan keberapa? Ini 10 ya, artinya masih ada sekitar 3 minggu atau 4 minggu kalian bisa berburu-buru waktu untuk memperoleh pembimbing. Kenapa? Ya kalau kalian bisa peroleh pembimbing sebelum pertemuan terakhir, ya bisa dapat nilai A di kelas saya. Sesederhana itu perkuliahan kita. Masih ada Cantika dan Gantenga? Wajah-wajah belum mandi kalian? Masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan ini. Jangan lupa mengunduh software-software dan meregistrasikan akunnya. Untuk yang Lisrel sudah ada link download di Lentera, silahkan juga kalian tekan untuk di-download. Atau kalian kopas ya, dan paste kembali di Chrome untuk di-download. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan berkah. 2 pertemuan ke depan, insya Allah kita akan belajar software. 2 pertemuan sisanya atau pertemuan terakhir itu, 1 pertemuan itu akan membahas hasil dan pembahasan. Caranya kita menulis pembahasan, bagian pembahasan. Oke, bagian hasil dan pembahasan. Itu akan ada 1 bagian khusus. Jadi mulai ke depan ini akan ada beberapa tugas-tugas mini yang akan saya berikan kepada kalian. Tidak mini sih, pasti berat. Salah juga saya bilang mini. Tugas-tugas berat yang akan saya berikan kepada kalian. Kemudian yang berikutnya, selepas daripada itu, pertemuan-pertemuan terakhir kita akan kita isi dengan membaca-baca kembali naskah-naskah proposal yang sudah jadi milik kalian. Apakah kalian layak lulus menjadi sarjana manajemen konsentrasi keuangan, atau kalian cocoknya hanya menjadi suami atau istri orang. Gitu. Kawin saja, tidak usah selesai. Maksudnya gitu loh, daripada pusing selesai, lebih kawin saja. Karena solusi segala masalah adalah kawin.
Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita dan meluruskan niat kita, meluruskan jalan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berberkah. Salam dan salawat bagi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dan diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.